Marede mahita sebukede nomor 127. Marilah kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Anak-Nya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku sekalian dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dengarkanlah firman Tuhan hari ini menjadi kekuatan kita yang tertulis dalam kitab Rom 9 ayat yang ke-20. Siapakah kamu, hai manusia, maka kamu membantah Allah? Dapatkah yang dibentuk berkata kepada yang bentuknya, mengapa engkau membentuk aku demikian? Ia lejolma manusia tu ise maho nanaing mengaga dibata. Tung dohonon ni naginanay mamadok na manggana. Bahasa songoniahu bahenomu. Demikian firman Tuhan. Judul renungan kita, jangan membantah Allah. Secara umum kita manusia sering membantah Allah. Anak sering membantah orang tuanya, padahal anaknya masih kecil, anaknya masih butuh uang, butuh perhatian, butuh segala-galanya. Tapi anaknya sering melawan, membantah orang tuanya. Padahal orang tuanya itu adalah tujuannya supaya anaknya hebat. Tujuan orang tuanya tidak ada yang membuat yang rusak untuk anak. Selalu orang tua mau memberikan yang terbaik bagi anaknya. Tetapi anaknya sering membantah. Maka banyak anak yang broken dan hancur. Karena apa? Karena sering membantah. Ini juga yang mau dikatakan oleh Paulus. Ngapain dan mengapa manusia itu selalu membantah kepada Allah? Padahal Allah yang membentuk, Allah yang maha tahu, Allah yang menciptakan. Disinilah Paulus berkata, dapatkah yang
diciptakan mengatur yang penciptanya, itu bohong, nggak mungkin. Bui madohonon dinati dopai itu napa nopai songonona, tidak akan pernah. Dapatkah asbab berkata kepada penciptanya, aku tidak mau asbab, aku tidak mau seperti ini? Dapat? Tidak mungkin. Itu juga yang mau dikatakan oleh Paulus. Tetapi sesungguhnya manusia itu sering membantah dan sering seperti yang mau mengatur sang penciptanya. Sehingga manusia itu tidak pribadi yang bersyukur, selalu manusia yang sombong, angkuh. Sehingga manusia itu tidak pernah menghargai sang penciptanya, menghargai Tuhannya. Anak yang tidak menghargai keringat dari orang tuanya, anak yang tidak menghargai karya orang tuanya, sebab begitu menyakitkan, mengerikan. Anak tidak dihargai, sudah dibelikan komputer, handphone, baju, tapi tidak dirawat, tidak asal-asalan. Karena nggak uangnya. Tapi apa dampaknya? Ketika tidak dirawat akan rugi, dia sendiri yang rugi. Tapi anak yang merawat dan nasihat selalu dengarkan, dirawat komputernya, dirawat bukunya, dirawat semuanya, dipelihara dengan baik, orang tuanya senang, pasti akan ditambahi lagi, dibeli lagi yang baru. Kenapa? Karena dilihat ada kebaikan. Artinya seperti itu Tuhan. Orang percaya itu juga harus seperti itu. Jangan suka membantah. Jangan suka protes. Protes terhadap Tuhan itu. Ada sebuah protes terhadap Tuhan adalah salah satu melawan kehendak Allah. Anak yang suka protes kepada orang tuanya, suka melawan, itu adalah bagian dosa. Tapi di sini dikatakan oleh Tuhan bagaimana kita diciptakan oleh Tuhan sempurna. Bayangkanlah wajahmu yang diciptakan Tuhan itu. Bayangkanlah keluargamu, bayangkanlah dirimu, bayangkanlah kita diciptakan Tuhan dengan diberikan karya. Maka bersyukurlah Tuhan yang menciptakan kita. Bersyukurlah kita memiliki orang tua. Bersyukurlah kepada Tuhan. Betapa kita ini bersyukur. Bersyukurlah saudara. Bersyukurlah anak yang masih ada orang tuanya, ayah dan ibunya. Buatlah yang terbaik bagi ayah dan ibu. Jangan buat ayah tersakiti. Jangan buat ayah dan ibumu tersinggung. Jangan buat ayah dan ibumu menangis. Jangan buat ayah dan ibumu kesepian. Tapi buatlah mereka bahagia. Demikianlah juga kita di dalam diri kita sebagai orang percaya. Supaya kita itu melihat kesempurnaan, betapa bahagianya, betapa senangnya Tuhan menciptakan kita di saat kita menyanyikan dan kita adalah taat kepada Tuhan. Selamat bertindak dan berbuat sesuai dengan kehendak Tuhan. Amin. Terima kasih Tuhan atas firman yang telah menyempurnakan kami. Amin.